Jumpa lagi. Kembali lagi. Assalamualaikum Warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Bang. Seperti yang kita janjikan, kita Betul. kan lagi ngebahas nih untuk mengisi liburan Paruh musim Paruh MotoGP musim. 2022. bukan liburan karena kalau kita liburan udah habis kan. Iya, betul. Tadi Mereka lanjut nih. masih liburan sampai minggu depan. Itu MotoGP. Oh iya. Kita udah nggak libur, masuk, udah betul. masuk. Iya. Gitu. Bang, ini nih Bang. Ini nih guys, ini menjadi apa ya? Ya tadi kita sempet ya ngobrol lagi sedikit ya berdebat lah ini itu gitu kan. Iya. Masing-masing punya ego. Betul. Ya. Tapi ego itu kita redam demi teman-teman semua. Itu dia. Nanti teman-teman juga bisa ikut berdiskusi. Itu. Tetap di kolom komentar tulis Iya. guys. Nah, ini yang menjadi pertanyaan dari kita. Bukan pertanyaan ya, tapi apa sih Bang? Lebih tepatnya fenomena ya. Iya. Bahwa ada seorang pembalap. Seorang pembalap. Kalau Muda. muda ya. Iya. Nah, kalau bagi gue ini menjadi pertanyaan. Prestasi, performa yang dia berikan sampai di tahun 2022 ini. 2022 ya. Ini lebih mirip ke siapa sih? Ibaratnya Pedro Acosta itu titisan siapa nih? Udah titisan, Gitu. lontar gitu dong. Wow, siapa nih? Siapa nih? Oh, itu bukan dah. Itu mah Kayak ketempelan. kayak mau, Iya. wow, gitu kan. Nah, ini saya dan Bang Joni Iya. berdebat. Kira-kira dia lebih mirip ke siapa sih? Mirip ke Valentino Rossi atau Legenda lebih mirip MotoGP. ke Marc Marquez? Marc Marquez. Atau ya menurut teman-teman ada lebih mirip ke siapa lagi? Siapa? Mungkin Jorge Lorenzo, mungkin Iya, siapa? Casey betul. Stoner gitu kan. Nah, tapi antara saya dan Bang Joni ini lebih apa ya? Kedua nama tadi ya, kedua Bang. nama. Iya. Antara Valentino Rossi atau Marc Marquez. Marc Marquez. Nah, Oke. menurut Bang Joni, ke siapa nih Bang? Seorang Pedro Acosta Sanchez. Sebenarnya ini memang istilahnya rating baru ya, generasi baru. Cuma kalau kita melihat secara ya kiprah balapnya, memang masih seumur jagung nih, baru 2 musim dan memang fenomenal. Di debutnya dia langsung juara dunia di Moto3. Nah, Kemudian di Moto2 nih agak sedikit reseok-seok, apalagi kemarin malah blunder saat latihan, mengalami insiden patah tulang apa tulang namanya? paha. Bukan. Oh, tulang betis ya? Ini nih, tulang kering. Iya, tulang kering. Iya, Tulang tulang betis. kering. Jadi saya melihat kalau fenomena ini ini emang agak baru. Cuman kalau kita melihat dari karakter titisan siapa, untuk Valentino Rossi, kita tahu Valentino Rossi pasti kan 2 musim Butuh satu musim untuk adaptasi. musim berikutnya juara dunia. Ini kalau dia melihat kemarin datang melihat dan juara dunia. Oh, kayak ini kayak dong. Marc Marquez. Marc Marquez di MotoGP. sama ini Bang, yang saya datang saya taklukkan. Iya. Siapa ya? Jorge Lorenzo. Memang dari dua sosok ini memang sangat unik. Kenapa saya lebih cenderung melihat dari sisi Marc Marquez, karena dia berasal dari Spanyol. Dan memang dari proses pembibitannya dari CEV juga. Ya. Dan bagaimana Marc Marquez pun dari CEV. Memang ini luar biasanya adalah dia memang tampil cukup fenomenal, kemudian juga ini langsung istilahnya ini ditangkap oleh mata seorang Aki Ajo. Dan Aki Ajo ini sosok seorang Orang mana tuh, Bang? orang Finlandia, bukan orang Bandung loh, Aki Ajo bukan. Kalau Simon Kramer sih bilangnya Aki Ayo. Aki Ayo. Aki Ayo. Aki Ayo. Iya. Ini diambil oleh Aki Ayo yang notabene menjadi seorang talent scout dari KTM. Akhirnya dia emang istilahnya brand under KTM cukup kental. Ya. Nah ini menjadi problem, karena apa? Kalau kita lihat seorang Valentino Rossi kan memang dia dulu tampil bersama Aprilia yang saat itu memang motornya menjadi motor juara dan kemudian bergabung ke Honda juga motor juara. Nah sementara kita ingat Marc Marquez pun demikian, di istilahnya dikekepin sama Repsol yang notabene istilahnya breeding ke Honda hingga akhirnya dia menjadi Honda mania. Bener-bener kalau kita bilang Marc Marquez pasti sayap tunggal ikonnya. Nah, ini buat seorang Pedro Acosta adalah agak sedikit terlalu dini untuk melihat bahwa dia akan menjadi bintang masa depan KTM. Karena apa? Oke, di kelas dasar dan menengahnya KTM punya istilahnya organisasi dan tim yang sangat solid. Tetapi untuk di MotoGP-nya, maaf kata, dia baru bisa menang pun dengan berbagai macam kondisi yang tidak cukup ideal serta kondisi di mana motornya pun belum sempurna.
Nah ini yang masih menjadi problem, apakah Acosta akan mungkin saja seandainya dia beralih ke tim lain, mungkin bisa kita mengatakan bahwa runutan atau jalan karirnya ini bak seorang Valentino Rossi atau bak Marc Marquez. Nah saat ini kita lihat bagaimana keputusan KTM tanda petik dengan kemarin kita juara dunia bersama KTM, kemudian sekarang ke Moto2 bersama KTM, ternyata agak kesulitan dia mengendalikan motor Moto2. Nah, jadi saya pikir kasihlah seorang Pedro Acosta mungkin momentum yang lebih fleksibel, jangan terlalu menuntut terlalu besar sehingga malah ntar ya sebenarnya barang bagus malah jadi ntar gak bagus. Itu dia. Seperti yang udah ada contohnya ya. Raul Fernandez. Iya, terlalu terburu-buru. Nah, itu dia Bang. Kita jangan ya apa ya. Ya tadi Bang Joni bilang bahwa berharap terlalu lebih dulu nih kepada seorang yang bintang di kelas misalnya di kelas A gitu ya. Iya. Terus naik ke kelas B. Betul. Udah, lo harus juara dunia. Iya. Ya. Kejadiannya bisa kayak Raul Fernandez nanti untuk di Pedro Acosta kan. Pedro Acosta kan harap maklum nih, dia di kelas dasar terus kemudian tampil kemarin di Moto3 itu kan motornya hampir mirip. Artinya dia udah kenal banget dari CV, Red Bull, Rookies, kemudian di Moto3. Secara ini menggunakan KTM RC GP 250. Artinya ya, dan meskipun speknya agak berbeda, secara karakter sudah mengenal. Nah, giliran buktinya di saat di Moto2 dia agak kerepotan. Mungkin kalau tidak sampai cedera, saya rasa akan bisa lebih progres. Artinya ya terlepas mungkin dia di KTM atau tidak, seandainya diberikan kelulusan, mungkin tahun depan akan sangat bagus. Nah, bahkan tidak salah juga, dia kan sempat dilirik sama Yamaha, dilirik sama Honda, cuman KTM bersikeras. Nah, lagi-lagi kita akan lihat nih apakah Pedro Acosta bisa lepas dari tekanan itu, karena di saat tidak terlepas, yang malah istilahnya bumerang tersendiri, bersikuku bersama KTM, ternyata di saat di kelas di MotoGP malah kesulitan naik dengan motor yang memang membesarkan dia dari karir awalnya. Memang kalau bicara tentang prestasi, rekor ya untuk saat ini ya di kelas Moto2 dipegang sama Pedro Acosta untuk 18 tahun pembalap termuda 3 hari. Waktu itu si Marc Marquez di Moto2 18 tahun berapa hari gitu. Karena waktu kemarin di Mugello tepat di 28 Mei. Berarti kalau kita bicara antara titisan nih. Ya kan? Kalau di yang kelas Moto3 udahlah. Ini titisannya Marc Marquez nih. Nah, tapi kalau untuk di kelas Moto2 kita masih belum tahu nih, karena kan ya masih cukup panjang lah ya. Masih cukup panjang. Untuk serinya. Umurnya masih 18 juga. Iya, siapa tahu. Dikasih kesempatan tahun depan lebih saat bagus. Ini, saat ini masih menjadi runner up. Betul. Tahun depan bisa menjadi juara dunia. Ya berarti Valentino Rossi dong. Dan jangan salah, karena nggak mungkin tahun depan juga, karena kan tahun depan udah diklaim bahwa tidak akan ada rookies untuk di MotoGP. Tidak ada pembalap debutan karena kebanyakan ya gara-gara Suzuki cabut juga. Akhirnya slotnya hilang sehingga pembalap-pembalap sekarang belajar dari pengalaman di musim ini mengamankan kontrak aja, atau ketimbang harus menaikkan yang Moto2 terus melihat ya dari kisah kiprah Raul Fernandez, kiprah Remy Gardner agak kesulitan, ya udah manfaatin yang ada aja toh. Nanti kan secara istilahnya keekonomian tentu harganya tidak lebih mahal di saat dia cukup bagus di Moto2 menjadi juara dunia, dikontrak langsung ke MotoGP. Nah tapi ada kemungkinan bahwa Pedro Acosta naik di 2024 ya Pak? 2024. Di mana ketika ya bagian kontrak lah udah mulai berakhir kan. Betul. Siapa tahu dia akan menggantikan Remy Gardner. Siapa tahu Jack Miller. Siapa tahu pun Brad Binder, betul. Nah, atau Paul Espargaro. Iya itu yang paling ngeri, Paul Espargaro, betul. Jadi ya pembalap KTM-nya KTM ini masih H2C nih. Iya, harap cemas ini. Iya. Dengan kemunculannya Pedro Acosta ya, saya sih lebih sering bilang dia tuh Paco karena di singkatan nama di itu kan PACO. Paco. Nah, kalau untuk teman-teman nih, kira-kira ya siapa tahu punya pendapat berbeda bahwa
Pedro Acosta kayaknya lebih mirip idola gue. Iya. Marc Marquez. Idola gua Valentino Rossi. Nah. Itu jangan-jangan wah kayak Peko Bagnaia nih. Nah, jangan-jangan ya. Iya. Itulah. Ya, pokoknya semua itu tulis aja ya di kolom komentar. Tulis Nanti di kita kolom komentar. berinteraksi ya, guys. Betul. Jadi itu nih Bang ya. ya, Pedro Acosta. Pedro Acosta. Oke. The one and only. The one and only. Iyalah. Nggak ada lagi. Nggak ada lagi. Iya, nggak ada nama Pedro kan. Ada Pedro Sa. Iya, Pedro Sa. Iya. Oke, saya Kabudiansyah dari Otoris ID dan juga greatauto.com. Mohon pamit ya guys. Dan saya John Yono Mulia dari motorplusonline.com turut pamit Nanti kita akan ketemu lagi di preview ya. review MotoGP Inggris 2022. Oke, see you. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.